Mari teman-teman siswa sekalian, kita bersyukur karena pada sore hari ini kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kita akan menaikkan sebuah pujian yang kiranya dapat mengingatkan kita akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan sebuah pujian, tak terbatas kasih-Mu. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu kepada kami hingga sekarang, dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, berkatilah agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, dan tolonglah kami juga Tuhan agar kami bisa mengerti dan menyerap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik.
baca Mazmur kita yang diambil dari Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau kami senantiasa Engkau tuntun hidup di dalam kebenaran melalui firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami telinga seorang murid, sehingga kami mendengarkan dengan baik, dan hati seorang murid, sehingga firman-Mu kami lakukan dengan penuh kesetiaan di dalam hidup kami. Sebagaimana tema pada hari ini ya Tuhan, Engkau menginginkan kami menjadi orang yang setia, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kesetiaanku, kesetiaanmu. Kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi sebagai pendahuluan saya akan membacakan satu ayat saja bagi kita pada sore hari ini, yaitu dari Wahyu 2 ayat 10b. Demikian firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yaitu firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Bagaimana Tuhan melihat kehidupan jemaat itu sebagai contoh jemaat yang hidup di dalam kesetiaan, yang menunjukkan iman mereka dengan penuh setia bahkan sampai mati. Nah, firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita sesuai dengan tema kita, kesetiaanku, kesetiaanmu. Dari kehidupan jemaat di Smyrna, dan juga bagaimana Tuhan memberikan Yohanes dan jemaat di Smyrna sebagai contoh bagaimana tanda orang yang setia di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dan itu juga lah yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai remaja yang mengatakan
diri sebagai pengikut Kristus yang sejati. Nah, kata setia sendiri banyak sekali dalam Alkitab, ada ratusan ya. Sering dikatakan setia, kesetiaan, kasih setia. Jadi secara garis besar sebenarnya arti setia itu adalah berpegang teguh pada suatu janji, tidak berpaling ya, kepatuhan kepada suatu pribadi atau komitmen kepada suatu janji. Nah, hari ini kita akan belajar, adik-adik yang terkasih, bagaimana menjadi remaja yang setia kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah mengapakah kita harus setia, dan yang kedua bagaimana supaya menjadi orang yang setia, dan yang ketiga adalah apa janji Tuhan atau upah yang didapatkan oleh orang-orang yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengapa kita harus setia. Saya akan membacakan dari Wahyu 2 ayat 8, dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa kita harus setia kepada Allah yang setia. Yang pertama dikatakan adalah bahwa Allah kita itu adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Allah sedang menggambarkan bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang menyertai setiap orang yang percaya sampai kepada kekekalan. Dan yang kedua dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Ini menggambarkan kasih setia Allah yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan jemaat di Smirna, di tengah-tengah bagaimana mereka berjuang untuk hidup di dalam kesetiaan, Allah mengingatkan bahwa Allah sendiri telah menunjukkan kesetiaannya dengan mengorbankan Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu adalah bukti daripada kasih setia yang paling besar. Sehingga ketika akhirnya jemaat Smirna atau kita secara pribadi diingatkan akan kasih Yesus yang sangat luar biasa yang Dia tunjukkan di kayu salib, yang rela mati bagi kita. Tapi ingat, Dia tidak hanya mati, tapi Dia bangkit untuk membawa kemenangan. Oleh karena itu, mendorong orang-orang percaya dan kita sendiri menjadi pribadi yang setia. Alasannya ketika mengapa kita harus setia juga adalah karena Allah setia di dalam janjinya. Apa janjinya? Nanti kita akan membahas apa janji Allah secara khusus kepada orang-orang yang setia. Jadi ketika jemaat itu sedang berjuang untuk hidup di dalam kesetiaan, supaya mereka pun tetap berjuang untuk setia, Allah mengingatkan mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka bahwa kesetiaan mereka tidak akan sia-sia, ada upah yang akan didapatkan. Nah, adik-adik, juga suatu firman bagi semua orang percaya di segala zaman ya, sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan juga kepada kita ya. Allah setia dengan janjinya, dan Allah memiliki janji untuk kita jikalau kita setia. Itulah 3 alasan yang kita dapatkan dari nas ini, kenapa kita harus setia. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang setia kepada Allah yang setia? Yang pertama adalah arti setia sendiri sering dikatakan adalah pistos, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan faithful atau kesetiaan. Setia artinya adalah memegang iman dengan teguh. Jadi di sini diingatkan bahwa tidak mungkin setia tanpa iman. Nah, sebagaimana surat ini dituliskan kepada jemaat Smirna ya, orang-orang sekumpulan kecil di antara banyak orang di kota itu ya yang tidak percaya, ada sekumpulan orang yang percaya, yang menyatakan imannya bahwa mereka hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu itu
kota Smyrna itu adalah yang lebih dominan adalah orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah ya. Dan bahkan kaisar sendiri menginginkan bahwa dia harus disembah sampai-sampai dia mendirikan banyak patung dirinya dan ingin orang menganggap dia sebagai Tuhan. Dan saat itu dianggap melanggar peraturan kalau tidak mau menuruti hukum negara atau kaisar jikalau tidak menganggap kaisar itu sebagai Tuhan. Tetapi orang-orang percaya jemaat di Smyrna ini tetap mengambil keputusan ya bahwa mereka memiliki iman hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga akhirnya ketika mereka menyatakan iman mereka kepada Kristus, mereka memegang iman itu dengan teguh apapun yang menjadi resikonya ya, akan kita bahas yang berikutnya. Jadi bagi kita yang saat ini mengatakan sudah beriman kepada Kristus, puji Tuhan ya. Jadi itu menjadi dasar daripada kesetiaan. Tidak akan mungkin orang setia tanpa beriman kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi kesetiaan kita bukanlah kesetiaan yang sia-sia ya, tetapi kesetiaan yang memiliki nilai yang kekal karena setia kepada pribadi yang merupakan Allah yang sesungguhnya. Karena banyak orang di dunia ini setia untuk hal yang tidak benar ya, sehingga akhirnya kesetiaan mereka adalah menjadi kesetiaan yang cuma-cuma yang tidak memiliki hasil. Arti kesetiaan yang kedua adalah trustworthy, yaitu dapat dipercaya, loyal, kokoh, dapat diandalkan. Artinya adalah orang-orang yang menunjukkan pengabdiannya terus-menerus kepada suatu pribadi atau kepada suatu janji. Nah, sebagai orang percaya, ketika kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, berarti kita memiliki suatu janji bahwa kita mau taat untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya dan juga taat untuk melayani pribadi yang kepadanya kita mengikat janji tersebut atau menyerahkan diri kepada pribadi tersebut. Jadi merupakan suatu omong kosong ketika kita mengatakan kita adalah orang yang beriman seperti arti setia yang pertama tadi, tapi tidak menunjukkan buah daripada keimanan itu dalam bentuk melakukan perintah daripada Allah sendiri dengan ketaatan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Allah mengatakan jikalau kita beriman maka akan kelihatan dari perbuatan kita. Jadi trustworthy artinya adalah menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menjadi pribadi yang akhirnya mau tunduk kepada Allah. Saya sangat suka juga firman Tuhan yang mengatakan jikalau engkau setia di dalam perkara yang kecil, maka engkau juga setia di dalam perkara yang besar. Jadi menggambarkan bagaimana menjadi orang yang percaya, yang mau terus menerus dimulai daripada ketaatan yang kecil kepada ketaatan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Sehingga akhirnya membentuk kita menjadi seseorang yang tidak tergoyahkan ya oleh situasi apapun yang menggoda kita untuk tidak taat kepada perintah Tuhan ya. Setia menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidupnya. Itulah yang dikerjakan juga oleh jemaat di Smyrna ini ya. Walaupun mereka hanyalah kalau dikatakan istilah zaman now ya, minoritas ya. Walaupun mereka minoritas dan juga menghadapi banyak tantangan, tetapi itu tidak membuat mereka untuk undur, menunjukkan diri mereka, hidup mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi adik-adik, ketika kita mengatakan kita beriman kepada Kristus ya, berarti
di situ ada unsur bahwa kita mengatakan bahwa kita mau setia kepada Kristus ya. Kalau setia kepada Kristus berarti kita setia kepada firman-Nya. Karena Allah mengatakan apa yang menjadi isi hatinya melalui firman-Nya sebagai standar atau sebagai tolak ukur kita. Sehingga akhirnya itu menjadi tuntunan hidup kita dari hari ke hari. Dan bahkan juga ketika dikatakan trustworthy artinya setia, taat, menjadi pribadi yang dipercaya, artinya bahwa ketika kita mengatakan kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka setiap orang yang percaya pun Tuhan percayakan dengan berbagai talenta untuk akhirnya hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ketika kita mengatakan kita percaya kepada Kristus, kita setia kepada Kristus, tapi tidak menunjukkan kesetiaan itu melalui perbuatan hidup kita, atau tidak menunjukkan kesetiaan itu dalam bentuk mau melayani Tuhan dalam bentuk apapun ya. Arti kesetiaan yang ketiga adalah tetap teguh, tidak berpaling apapun yang menjadi resikonya. Saya akan membaca dari Wahyu 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tidak tergoyahkan apapun yang menjadi resikonya adalah kesetiaan dalam arti yang ketiga. Jemaat di Smyrna ini mengalami kesusahan, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi ketika Tuhan mengatakan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, mereka benar-benar memang sangat susah. Pada saat itu, kota Smyrna itu merupakan kota yang sangat terkenal, sangat kaya, sangat makmur. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang setia pada saat itu kepada Kristus Yesus, hidup sangat menderita. Dan mereka mengalami banyak sekali penyiksaan oleh karena iman mereka. Mereka dipenjara, mereka dibunuh, mereka disiksa. Sama halnya juga Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Kalau kita baca dalam sejarah adalah bahwa sebenarnya dia diinginkan untuk mati dengan cara dia dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih ya. Tetapi karena belum waktunya dia untuk mati, Tuhan tidak izinkan dia mati karena Tuhan masih mau memakai dia untuk hal yang lebih besar lagi. Dan jemaat di Smyrna ini pun ya mengalami kesukaran yang sangat luar biasa. Mereka sengaja dibuat susah karena orang-orang ingin mereka itu mengingkari iman mereka. Karena orang-orang banyak, terutama kaisar yang sangat kejam pada saat itu, dan firman ini dikatakan bahwa itu merupakan kaki tangan daripada iblis ya. Jadi di sini juga diingatkan bahwa memang pribadi yang paling tidak menyukai kita untuk tetap setia kepada Allah adalah iblis itu sendiri, yang memakai segala cara untuk menghimpit kehidupan orang percaya supaya mau mengingkari imannya atau tidak setia lagi kepada Allah. Tetapi orang-orang Smyrna ini tetap teguh di dalam iman mereka. Saya pernah membaca buku bagaimana luar biasanya penderitaan yang mereka alami itu tidak terbayangkan ya. Ada yang dikatakan mereka itu dilumuri dengan teh panas ya. Ada yang dikasih makan oleh singa-singa yang sengaja dipelihara oleh kaisar ya. Singa itu sengaja dilaparkan untuk dipakai nantinya untuk memakan ya, atau menerkam, mencabik-cabik
orang Kristen atau orang percaya yang tidak mau menyangkal iman mereka. Jadi itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita pun hidup seperti itu sebagai bukti daripada kesetiaan kita. Ada penghiburan yang sangat luar biasa kepada jemaat ini ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus mengatakan bahwa jikalau mereka menderita, diingatkan kembali Yesus pun pernah menderita di kayu salib, sehingga akhirnya itu membuat mereka tidak goyah akan iman mereka. Jadi bagi kita semua, kalaupun kita sedang menghadapi suatu ujian ya terhadap iman kita, jangan pantang menyerah ya, tapi tetap semakin teguh ya. Kalaupun kita menderita oleh karena iman kita atau memiliki masalah atau pergumulan dalam bentuk apapun, ingatlah bahwa Tuhan menuntut kesetiaan kita supaya akhirnya pergumulan atau masalah itu justru menjadi suatu momen untuk kita semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, dan momen itu juga membentuk kita menjadi pribadi yang benar-benar menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang teguh ya, yang tidak undur menunjukkan kasih kita kepada Allah yang telah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, poin yang ketiga adalah apakah upah yang Allah janjikan atau yang Allah pasti berikan kepada setiap orang yang mau setia kepada Dia sampai kepada akhir hidupnya ya, yang setia sebagaimana orang percaya di Smyrna di dalam kondisi apapun yang tetap menunjukkan imannya. Setidaknya ada 3 hal yang merupakan upah ya kepada orang yang setia. Yang pertama adalah Tuhan katakan di ayat yang ke-11 ya, 11b dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi Allah sedang mengingatkan kepada orang percaya di Smyrna bahwa untuk hidup di dalam kesetiaan itu ibaratkan merupakan suatu pertandingan. Pada zaman itu di bangsa Smyrna sendiri sering diadakan pertandingan olahraga, dan barang siapa menang biasanya diberikan mahkota ya sebagai tanda kemenangan. Jadi orang percaya pun diibaratkan sedang selama hidup di dalam dunia menunjukkan iman dan kesetiaannya merupakan suatu perlombaan ya, dan Allah mengharapkan kita menjadi orang-orang yang menang ketika kita sampai mati di dalam kondisi apapun tetap menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Yang menjadi upah yang pertama adalah di ayat yang ke-9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, ini merupakan suatu perbandingan yang terbalik ya. Orang-orang yang setia ini dipandang dunia rendah, dikatakan dipandang dunia itu kadang-kadang orang dunia sering mengatakan orang bodoh atau orang-orang yang minoritas, atau seperti orang Smyrna ini dianggap mereka memang hidup di dalam kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan. Tetapi di mata Tuhan mereka adalah orang yang kaya ya. Jadi ada apresiasi Tuhan ya kepada setiap orang yang mau setia. Jadi yang paling penting bukanlah pandangan dunia, tetapi bagaimana Tuhan memandang kita. Itu yang pertama ya. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan karena kita menunjukkan kesetiaan kita. Dan yang kedua dikatakan di ayat yang ke-11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi diingatkan kembali bahwa hidup di dunia ini sementara, tapi ketika kita mau beriman dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, dikatakan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa bahagianya ya. Tidak akan menderita di kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah pasti akan berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan yang berikutnya adalah ayat yang ke-12
10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mahkota sebagai tanda kehormatan ya, sebagai tanda kemenangan ya. Itu simbol daripada upah ya, simbol daripada berkat Allah kepada umatnya yang tetap setia melakukan perintahnya, yang memiliki ketaatan ya. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya itu nanti ya, tapi yang pasti Tuhan katakan ada upah yang mungkin yang tidak bisa kita bayangkan ya sekarang itu upahnya apa ya. Tapi yang pasti kalau itu upah daripada Tuhan, berarti itu merupakan upah yang sangat mulia, upah yang sangat luar biasa ya. Jadi dengan janji upah ini, walaupun kita taat bukan karena upah ya, tapi itu merupakan suatu berkat ya, janji Tuhan yang membuat kita semakin semangat untuk mau setia, semangat untuk mau berlomba di dalam kehidupan ini, sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang menang, yang menyatakan iman kita di dalam kondisi apapun ya. Dan saya rindu ya, saya sendiri, kita semua ya, menjadi orang-orang yang menang ya, orang-orang yang setia sampai mati, orang-orang yang nanti akan mendapatkan mahkota ya, mahkota kehidupan yang Allah janjikan kepada kita. Jadi marilah kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang setia mengikut Tuhan sampai kita mati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sesuai dengan firman-Mu pada hari ini, menggugahkan hati kami untuk kami rindu dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang setia. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami menjadi pribadi yang setia, melewati berbagai hal dalam kehidupan kami, melayani Engkau dengan setia seumur hidup kami, menunjukkan pengabdian kami kepada Engkau selama kami hidup di dunia ini, karena Engkau adalah Allah yang setia. Mampukanlah kami menjadi orang yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan mengakhiri ibadah kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.